Selamat pagi, perkenalkan nama saya Audi Miralia Berli Sangkutan dengan NIM 213020502036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Perancangan Arsitektur 6. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu perancangan terminal bandar udara dengan metode perancangan Explicit Method Classification. Latar belakang, terminal bandara adalah tempat pelayanan penumpang yang dirancang untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang setiap tahun dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan, serta menampilkan ciri khas daerah yang dikunjungi. Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan memiliki berbagai kekayaan budaya, termasuk Candi Borobudur di Magelang, kuil Buddha terbesar di dunia. Provinsi ini memiliki keragaman objek wisata, mulai dari wisata alam hingga budaya, yang menjadikannya salah satu tujuan utama wisata nasional setelah Bali dan Yogyakarta. Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang adalah bandara internasional dengan kapasitas yang terus meningkat. Pada 2010 tercatat 2 juta penumpang per tahun dan pada 2015 angka ini meningkat menjadi lebih dari 3,5 juta penumpang. Diperkirakan pada 2025 jumlah penumpang akan mencapai lebih dari 6 juta. Desain ulang bandara diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan menciptakan desain yang estetis, fungsional, ramah lingkungan, serta mewakili arsitektur Nusantara dengan sentuhan tradisional modern. Tujuan dan sasaran yaitu tujuan mendapatkan rancangan bangunan terminal bandar udara dengan gaya arsitektur postmodern dengan inspirasi Nusantara, dengan sasaran mampu memahami konsep arsitektur postmodern dengan inspirasi Nusantara dan menerapkannya dalam konsep rancangan bangunan terminal bandar udara di Kota Semarang. Identifikasi masalah, penerapan gaya arsitektur postmodern metode Explicit Method Classicism dengan inspirasi Nusantara Candi Borobudur dalam konsep pembangunan terminal bandar udara di Kota Semarang. Rumusan masalah, bagaimana cara merancang bangunan terminal bandar udara di Kota Semarang dengan tema arsitektur postmodern dengan metode Explicit Method Classicism dengan inspirasi Nusantara Candi Borobudur. Selanjutnya, penjelasan singkat tentang bandar udara. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Kegunaan bandar udara selain sebagai terminal lalu lintas manusia atau penumpang, juga sebagai terminal lalu lintas barang. Apa itu arsitektur postmodern? Arsitektur postmodern adalah aliran arsitektur yang menentang prinsip-prinsip modernisme yang ketat, terutama dengan menolak aturan bahwa bentuk harus selalu menjadi fungsi. Postmodernisme mengadopsi pendekatan yang lebih bebas dan eksperimental dengan menggabungkan berbagai elemen arsitektur klasik, modern, dan bahkan kontemporer untuk menciptakan desain yang lebih hidup dan berwarna. Salah satu aspek kunci dalam definisi arsitektur postmodern adalah penggunaan yang luas terhadap simbolisme, ornamen, dan referensi budaya atau sejarah. Arsitektur postmodern sering menggunakan elemen arsitektur dari periode yang berbeda seperti kolom, pendimen, atau lengkungan yang berasal dari zaman klasik, tetapi menggabungkannya dalam komposisi yang ironis atau tidak terduga. Arsitektur Explicit Method Classicism merupakan sub-pelanggan dari dalam arsitektur postmodern yang secara terbuka mengadopsi dan menginterpretasikan ulang elemen-elemen klasik. Tokoh-tokoh utama dalam aliran ini seperti Michael Graves dan Ricardo Bofill dikenal dengan pendekatan mereka yang menggabungkan geometri dasar dengan referensi klasik yang jelas.
Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk menghidupkan kembali bahasa arsitektur klasik dengan interpretasi kontemporer yang seringkali playful dan ironis. Arsitektur kini dipahami sebagai upaya memperbarui dan mengintegrasikan unsur-unsur arsitektur tradisional Indonesia ke dalam konteks modern dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan estetika tertentu. Konsep ini berfokus pada pembaharuan, yaitu proses transformasi yang memungkinkan arsitektur Indonesia tetap relevan dan fungsional dalam masyarakat saat ini. Tujuan dari pengkinian arsitektur Nusantara adalah menjaga kesinambungan dan keharmonisan antar arsitektur percandian maupun etnik Nusantara. Pada arsitektur klasik Indonesia, dalam hal ornamen adalah kenyataan bahwa kita memiliki aksara yang sangat kaya dan beraneka ragam. Masing-masing daerah memiliki kekhususan dalam ornamennya. Ornamen-ornamen diperlukan kehadirannya untuk menyempurnakan penampilan, memperkaya teknik penyelesaian, dan mempertinggi kesan estetik dari arsitektur itu sendiri. Kemudian itu inspirasi Nusantara Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah monumen Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur menempati kedudukan khas dalam arsitektur masa Hindu-Buddha. Candi Borobudur berbeda dengan bangunan kontemporer akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9, yang di dalamnya tidak terdiri atas sebuah piramid bertingkat besar, berundak yang semakin ke atas semakin berkurang lebarnya, dan diakhiri dengan suatu stupa berbentuk lonceng sangat besar. Candi Borobudur secara keseluruhan sangat istimewa, baik dalam hal ukuran, teknik penyusunan batu, dari segi pemahatan relief dan hal kualitas maupun kuantitasnya, pemilihan jenis cerita maupun arka-arkanya. Candi terbuat dari batu andesit yang disusun dari batu-batunya, disambung dengan pasak ekor burung lain atau pasak kupu-kupu. Antar batu diberi lepat yang tipis. Masuk kepada konsep desain. Pada konsep desain bangunan ini, yaitu pembentukan massa mengikuti fungsi berdasarkan denah, dan pada bagian penutup mengadopsi bentuk susunan penyederhanaan dari Candi Borobudur, dan penambahan bentuk atap yang bertingkat mengadopsi susunan Candi Borobudur. Pada beberapa bagian penutup bangunan juga menggunakan material solar flat untuk akses cahaya dan berbentuk penutup bangunan yang miring memudahkan jalur air hujan. Untuk studi arsitektur eksplisit metaclassicity, yaitu stereotomik, yaitu penambahan secondary skin sebagai fasad dari bangunan yang mengadopsi bentuk batik kawung dan bidang lengkung. Material fasad dari besi plat untuk mengakses cahaya dan melindungi kaca dari air hujan. Ini merupakan site plan dari rancangan terminal bandar udara. Berikut merupakan denah lantai dasar, denah lantai 1, denah lantai 2, dan denah lantai 3. Potongan AA dan potongan BB, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Dan ini merupakan isometri struktur bangunan, perspektif eksterior bangunan terminal bandar udara, dan yang terakhir merupakan perspektif interior. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Berikut saya akan menampilkan hasil dari video animasi bangunan terminal bandar udara. Terima kasih.